Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naima. Di video kali ini aku mau berbagi resep cemilan tradisional yang rasanya enak banget, teksturnya kenyal, dan ini cocok ya untuk dijadikan jualan ide takjil. Ini dia kolak biji salak ala Dapur Naima. Cara buatnya itu simple, praktis banget, bahan-bahannya juga sederhana, tapi bisa dilihat ini hasilnya cantik banget ya, dan ini rasanya juga enak. Untuk kuahnya sendiri manisnya itu pas, ditambah dengan kuah santannya yang gurih. Jadi rasa kuahnya itu balance banget, manis dan kuah santannya yang gurih. Apalagi ditambah dengan tekstur biji salaknya yang kenyal, dan di sini aku menggunakan kentang ya. Jadi hasilnya itu lembut banget. Yuk langsung aja kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, boleh banget diklik tombol subscribe-nya dulu ya. Terima kasih. Untuk langkah pertama, di sini sudah aku siapkan 300 gram kentang yang sudah aku kukus atau boleh direbus. Ini masih anget-anget ya, langsung aja kita haluskan. Di sini aku halusinnya biar cepet, langsung menggunakan sendok aja. Kalau mau menggunakan ulekan juga bisa. Kita haluskan aja sampai kentangnya itu benar-benar halus. Nah, kalau kentangnya udah halus seperti ini, selanjutnya kita masukkan tepung tapioka. Di sini aku pakai 105 gram ya. Di sini aku masukin tepung tapiokanya itu langsung semua ya. Kalau kalian mau bertahap itu juga boleh. Lanjut, ini tinggal kita aduk aja hingga tepungnya tercampur rata. Di sini aku ngaduknya langsung menggunakan tangan ya. Pastikan tangannya itu udah bersih. Ini kita campurkan aja hingga tepung tapiokanya itu benar-benar tercampur. Nah, hasilnya seperti ini tepung tapioka dan kentangnya sudah tercampur rata ya, udah nggak ada lagi tepung yang belum tercampur. Dan juga ini adonannya udah pas banget, nggak terlalu lembek dan juga nggak terlalu keras. Kalau udah, ini langsung aja kita bentuk. Untuk ngebentuknya juga caranya gampang banget ya. Ini tinggal kita ambil aja secukupnya adonan. Bisa pakai sendok takar atau adonannya ditimbang ya, biar bentuknya itu sama. Kalau aku di sini aku timbang perbagiannya itu kurang lebih 7 sampai 8 gram. Menurut aku dengan graman segitu hasilnya pas banget ya bentuknya, nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Tapi balik lagi tergantung selera kalian ya, mau bentuknya itu lebih besar atau lebih kecil. Adonannya tinggal kita bulatkan aja semuanya sampai selesai ya. Seperti ini, beneran cara buatnya itu super duper gampang banget. Kita ambil secukupnya adonan dan kita bulatkan. Dibulatinnya juga nggak yang terlalu mulus juga nggak apa-apa. Nah, ini dia biji salaknya, udah semua selesai kita bentuk, udah semua selesai kita bulatkan. Sekarang bisa kita siapkan panci, lalu kita siapkan air. Ini aku masukkan 600 ml air ya. Tambahkan 50 gram gula pasir, 150 gram gula merah atau gula aren, kurang lebih 1 lembar daun pandan, dan jangan lupa kita tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Semua bahan untuk kuah gula merahnya itu udah masuk semua. Lanjut kita masak aja menggunakan api sedang cenderung kecil. Ini kita masak sampai gula merah dan gula pasirnya itu larut ya. Nah, sampai seperti ini udah cukup, gula merahnya itu udah larut. Kita matikan api kompornya, dan sebelum kita gunakan bisa kita saring dulu ya, karena gula merah itu biasanya suka ada ampasnya. Kita saring dulu aja. Kalau udah disaring, ini hasil kuah gula merahnya jadi benar-benar halus ya, dan udah nggak ada ampasnya lagi. Kita taruh lagi di atas kompor. Kita nyalakan apinya, dan ini kita masak dulu sebentar sampai kuah gula merahnya mendidih. Sampai mendidih seperti ini, lanjut tinggal kita masukkan aja biji salak yang tadi sudah kita bulatkan. Kita masukkan aja semuanya, dan ini kita masak hingga biji salaknya mengapung. Nah, kalau biji salaknya udah mengapung seperti ini, terus aja kita masak dulu ya hingga biji salaknya benar-benar matang.
Nah, kalau biji salaknya udah matang kayak gini, sekarang aku kecilkan apinya, lalu aku tambahkan dengan 2 sendok teh tepung maizena, boleh juga menggunakan tepung tapioka yang udah aku larutkan dengan air seperti ini. Kita masukkan aja ke dalam kolak biji salaknya dan ini kita aduk-aduk hingga mendidih dan kuahnya itu sedikit mengental. Sampai seperti ini aja udah cukup ya, bisa kita matikan api kompornya dan ini langsung aku pindahkan ke mangkuk. Kita sisihkan dulu biji salaknya, sekarang kita akan bikin untuk kuah santannya. Siapkan panci, masukkan 100 ml air, tambahkan 1 saset santan instan kemasan 65 ml. Cukup 2 bahan aja, lalu ini bisa kita masak, kita nyalakan apinya, lalu kita aduk, ini kita masak hingga santannya mendidih ya. Kalau santannya udah mendidih seperti ini, udah cukup bisa kita matikan api kompornya. Dan sekarang ini kolak biji salaknya udah bisa untuk kita sajikan. Nah, kolak biji salaknya ini bisa kalian sajikan saat panas-panas ataupun dingin, itu sama-sama enak. Hasilnya cantik banget ya, ini warnanya seperti ini. Ini biji salaknya aku pindahkan ke wadah plastik kecil seperti ini, cocok banget untuk dijadikan ide jualan. Dan langsung aja kita kasih kuah santannya, beneran ini perpaduan dari rasa manis dan gurihnya itu mantap banget. Biar makin cantik juga di atasnya aku tambahkan dengan potongan daun pandan. Nah, ini dia kolak biji salaknya udah jadi, udah bisa langsung aja kita sajikan. Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini. Kolak biji salak ala dapur Naima. Bisa dilihat ya, tadi tuh cara buatnya super duper simple, praktis banget. Tapi bisa jadi cemilan tradisional yang enak dan juga teksturnya itu kenyal lembut. Tekstur biji salaknya yang kenyal dan kita menggunakan kentang jadi lembut banget ya. Rasanya juga enak. Apalagi kuah gula merahnya yang manis ditambah dengan kuah santannya yang gurih, bener-bener rasanya itu balance dan bikin nagih. Langsung aja ini aku cobain dan beneran selembut itu ya biji salaknya, kuahnya juga enak banget. Untuk ide jualan pastinya ini cocok banget ya, bisa dikemas menggunakan wadah plastik yang seperti ini. Apalagi sekarang udah mendekati bulan Ramadan, jadi cocok untuk dijadikan ide jualan takjil. So, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video.